Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Semangat sore. Mari dengan cepat kita buka Lukas 8. Lukas 8. Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Tidak lama sesudah itu Tuhan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pada sore hari ini adalah Tuhan menyiapkan pelayannya. Tuhan menyiapkan pelayannya. Mari dengar Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Dan sesungguhnya semua orang di dalam gereja adalah pelayan, pendoa syafaat. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang paling bahagia. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang akan mendapatkan upah yang besar di surga. Bapak Ibu Saudara perhatikan, karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau orang melayani Tuhan saudara, mereka itu orang spesial, luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memiliki pelayan-pelayannya. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu laku. Di mana ada gereja Tuhan, di situ selalu Tuhan menyediakan pelayannya. Demikian juga apa yang disampaikan oleh murid Tuhan Yesus yaitu Lukas, ya. Apa yang ditulis oleh Rasul Lukas. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkeliling dari kota ke kota dan desa ke desa memberitakan kerajaan Allah. Perhatikan. Coba sekarang perhatikan. Ada gereja yang berdiri di kota-kota. Bahkan desa-desa, kampung-kampung. Bapak Ibu Saudara, ini ajaib. Di mana gereja Tuhan berdiri, di situ selalu ada orang-orang yang disiapkan untuk melayani. Siapakah mereka? Mereka yang mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka yang dirasuk setan, bahkan mereka yang memiliki kekayaan. Sebab sebagaimana perempuan-perempuan melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus mengerti. Tuhan memiliki orang-orang yang melayaninya. Bapak Ibu Saudara, ini fakta. Jadi di mana ada gereja Tuhan, di mana ada persekutuan para imam, di sana ada pelayan. Ada orang-orang yang dipegang hatinya oleh Tuhan Yesus untuk mereka mendukung pelayanan. Demikian pelayanan Tuhan Yesus dari kota ke kota, desa ke desa. Bahkan ini perempuan-perempuan saudara. Sungguh saya melihat karya yang luar biasa. Di setiap gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selalu ada orang yang memberikan hidupnya
melayani dengan hartanya, melayani dengan keterampilannya, melayani dengan tenaganya, melayani dengan kepandaiannya. Bapak Ibu Saudara, itulah keajaiban gereja. Karena gereja itu adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara terlibat, karena saudara termasuk orang-orang yang dipilihnya dan dicatat di kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Saudara, Raja Herodes punya bendahara namanya Kusa, istrinya Yohana. Yohana ini melayani Tuhan dengan hartanya. Lihat saudara, mereka mengikuti Tuhan. Ada perempuan-perempuan luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayan Tuhan itu dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, orang tua, laki-laki, perempuan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja itu kumpulan dari para pelayan. Tidak ada yang dilayani Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang dilayani. Kita melayani Tuhan semuanya. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan punya orang-orang. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang terjadi, ada orang-orang yang mundur dari pelayanan. Mungkin mereka tersinggung, mungkin mereka marah, mungkin mereka ngambek, mungkin ada pertengkaran. Jika mereka meninggalkan pelayanan, rugi besar. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak kekurangan pelayan. Sekali lagi dengar, Allah tidak kekurangan pelayan. Orang-orang yang meninggalkan pelayanan, maka Allah akan menyediakan pelayannya. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan yang saya gembalakan, ya gereja yang saya gembalakan, kami mengalami proses. Sejak 2017 ketika saya mendapatkan pewahyuan tentang NCC Internasional mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dan disitulah saya harus memilih taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Saya memilih taat kepada Allah Bapak Ibu Saudara. Dan saya membangun doa penyembahan. Menyembah terus sampai orang-orang tidak tahan. Bahkan saya membangun kegerakan oleh tuntunan Roh Kudus, gerakan sujud menyembah. Kami tidak memakai musik 2 tahun. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melayani sebagai pemusik, mereka meninggalkan kami. Karena mereka berkata, untuk apa saya di sini kalau saya tidak bisa melayani musik? Padahal Tuhan mau mereka tersungkur menyembah. Saya banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kekurangan orang. Ketika tahun 2020 Tuhan sudah membuka untuk saya kembali memakai musik, disitulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kekurangan orang. Dan jika sampai hari ini kami memiliki tim musik yang handal, tim musik yang kompak, dan saya melihat tim musik hari ini mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka punya chemistry. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh, tidak pamrih. Bahkan mereka ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memiliki pelayannya. Jika Bapak Ibu Saudara sekarang melihat bahwa di gereja yang saya gembalakan ini ada tim yang solid,
Ini semua karena Tuhan memiliki pelayannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita jangan pernah berkecil hati. Jika ada orang meninggalkan pelayanan kita, sesungguhnya tempat itu akan diisi oleh Tuhan yang memiliki pelayan. Sebagaimana ketika Yudas berkhianat, tempatnya pasti diisi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tempat kita diisi orang lain. Karena kita merasa bahwa kita tidak suka, kita mundur dalam pelayanan. Jangan pernah mundur Bapak Ibu Saudara. Sebab kita bukan melayani manusia tapi melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mundur dalam pelayanan saudara, mereka akan kecewa. Mereka akan rugi Bapak Ibu Saudara. Bahkan mereka ada yang kepahitan, kemarahan. Bapak Ibu Saudara dengar, Tuhan itu membela gerejanya saudara. Sejelek apapun gereja Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu membela. Sebab Tuhan punya kepentingan. Jangan kita ini mengabaikan tentang pelayanan. Karena semua dipanggil sebagai pelayan-pelayannya. Dan itulah yang membuat saya kagum Bapak Ibu Saudara. Saya heran, khususnya di NCC Internasional ini. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, pendoa-pendoa syafaat dari berbagai kota, dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, bisa bersama-sama dari berbagai pulau. Siapa yang menarik mereka? Jujur Bapak Ibu Saudara, saya sendiri bingung. Itu bukan kekuatan manusia, itu Roh Kudus. Tuhan yang menyiapkan pelayanan, maka Tuhan yang menyediakan pelayannya. Oleh karena itu janganlah pernah kita bertengkar soal pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jangan. Janganlah kita bermasalah dalam pelayanan. Sebab kita ini melayani Tuhan dan semua orang dipanggil untuk melayani Dia. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, saya terlibat sebagai pelayan-pelayannya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang melayani Tuhan adalah orang yang berbahagia. Yang pertama namanya tercatat di surga, di kitab kehidupan. Dan mereka akan mendapatkan tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang adalah pelayan. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama saya kita melayani. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan pelayanan menjadi imam, menjadi pendoa syafaat. Dan di dalam persekutuan kita bersama-sama, kita juga terlibat. Ada bagian-bagian yang Tuhan berikan. Ada bagian-bagian Tuhan siapkan. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Itulah kekaguman saya kepada Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada gerejanya. Bapak Ibu Saudara, saya gembala. Saya ada sebagai pemimpin. Saya bisa merasakan Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan itu ajaib. Oleh karena itu orang-orang yang menyediakan hidupnya melayani Tuhan, saudara, engkau adalah orang-orang terpilih. Engkau adalah orang-orang yang setia. Engkau adalah orang-orang yang dikhususkan. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara.
Bersyukurlah. Oleh karena itu doa kita, gereja itu bukanlah penonton, tapi gereja itu kumpulan pemain. Gereja itu bukan gedung pertunjukan, saudara. Orang berpikir gedung pertunjukan itu kan ada pemainnya, ada penonton. Gereja itu tidak ada penonton, Bapak Ibu Saudara. Roh agamawi itu membentuk antara pemain dan penonton. Bapak Ibu Saudara, semua di dalam persekutuan kami, semua di dalam gereja itu adalah pemain semua. Mungkin pertanyaannya, penontonnya siapa? Saudara, penontonnya adalah Tuhan Yesus dan Allah Bapa, serta malaikat-malaikatnya. Dan jangan lupa, iblis juga nonton. Serta orang-orang yang belum diselamatkan menonton. Oleh karena itu kita menjadi tanaman Allah. Kita menjadi rumah Allah yang indah. Kemuliaan Allah tampil bersinar. Saya yakin saudara, kalau gereja terdiri dari pelayan semua, tidak ada yang dilayani, semua datang melayani, apalagi kita di Kegerakan NCC Internasional, kita mengerti bagaimana kita datang memikul tabut Tuhan bersama-sama. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita adalah persekutuan para pelayan. Semua melayani sebagaimana Tuhan Yesus memiliki pelayannya. Apa yang saya alami Bapak Ibu Saudara nyata. Dan hari ini saya sudah melihat buah. Ke depan Bapak Ibu Saudara, saya percaya Kegerakan NCC Internasional ini akan mengalami terobosan, bahkan akan mengalami percepatan dan buah-buah. Bapak Ibu Saudara, ibaratnya orang bisnis ya, saya merasakan bahwa apa yang dikerjakan Tuhan dalam pelayanan yang saya lakukan ke depan ini, saya bukan merintis lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak merintis lagi. 2017, 18, 19, 20 itu merintis saudara, 21, 22 masuk 23, saatnya Bapak Ibu Saudara, sekarang masuk tahun terobosan. Saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Sebagaimana seorang membangun bisnis, mereka sudah tidak merintis tetapi mulai mengeluarkan buah-buah dan cabang-cabangnya mulai banyak yang tumbuh dan buah-buah yang melimpah, dan saya merasakan hal itu. Makanya tugas saya bersama Bapak Ibu Saudara merawat. Mari kita merawat, semuanya merawat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita ini adalah pelayan-pelayan yang disediakan bersama-sama. Mari kita rawat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Caranya membangun dengan kerukunan, membangun dengan kesatuan, membangun dengan kebaikan, membangun dengan doa, membangun dalam ibadah pengajaran kebersamaan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tadi pagi kita jam 10 berdoa. Dulu waktu di Relangsep awal-awal berdoa, saya merasakan saudara, bahwa sepertinya kita belum memiliki pasukan-pasukan yang settle. Tapi hari ini ketika berdoa saudara, saya sepertinya seperti Daud. Daud itu punya pasukan. Dan waktu saya tadi berdoa, sepertinya saya bersama dengan pasukan-pasukan yang sudah settle. Karena mereka pasukan berani mati, sudah menyerahkan nyawa. Jadi saya merasa bersyukur Bapak Ibu Saudara. Komunitas kami kecil, sederhana. Tapi yang bersama saya itu bukan orang insidentil. Awal-awal yang ada di Langsep kami berdoa 2017. Mereka semua belum membuat perjanjian menyerahkan nyawa. Sehingga mereka punya kepentingan-kepentingan pribadi.
Tetapi Tuhan mulai menampi sampai akhirnya terbentuk hari ini. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, apa yang saya kerjakan hari ini, saya melihat bagaimana ya Tuhan sudah mempersiapkan hamba-hambanya, pelayan-pelayannya untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan bagi keselamatan semua orang melalui kegerakan NCC Internasional. Sore hari ini bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan bersama saya. Mari kita tetap setia sampai mati. Kita tidak akan meninggalkan pelayanan. Kita terus menjadi pelayan. Sebagaimana pelayanan Tuhan Yesus dari kota-kota ke desa-desa. Allah menyediakan orang-orang yang melayaninya dengan tenaga, dengan harta, dengan semuanya. Tuhan memiliki pelayan-pelayannya. God bless you all. Kuripasanda karapasi. Kuripasandi kurupasanda karapasi. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau selalu memiliki pelayan-Mu. Engkau selalu menyediakan di mana gereja berada, di kota, di desa, di kampung, di pelosok. Bapa, kami melihat bagaimana Tuhan hadir. Engkau punya orang-orang yang memiliki hati seorang hamba. Kami bersyukur Bapa, lanjutkan terus karya-Mu, sempurnakan melalui hamba-Mu ini yang memimpin NCC Internasional bersama-sama dengan semua pelayan-Mu dari dalam negeri, luar negeri. Kami bersyukur. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga sampai jam 12 malam, dini hari jam 1. Pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, imam-imam-Mu ini, mereka seperti perempuan-perempuan yang melayani Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus semua melayani. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all. Tetap semangat.